Secara umum, pengertian konflik politik adalah persaingan perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau pertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam politik sebagai usaha untuk meraih ataupun mempertahankan kekuasaan, di mana di sanalah keputusan atau kebijakan dikeluarkan, sehingga siapa yang berkuasa dialah yang menguasai setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan negara atau pemerintah. Kekuasaan dalam hal ini meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dalam arti yang lebih sempit, konflik politik maknai sebagai perlawanan atau pertentangan dari kelompok masyarakat yang tidak sesuai atau tidak setuju dengan kebijakan, sikap, atau keputusan pemerintah yang berkuasa. Hal ini biasanya ditandai dengan gerakan-gerakan demonstrasi yang menyuarakan protes terhadap keputusan pemerintah, atau jika berkembang lebih. Saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andreas Tommy. Saya kuliah di Universitas Kapuas Sintang, semester 6, Prodi Administrasi Publik. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan terlebih dulu. Beberapa pertanyaan oleh Bu Vera. Yang pertama, konflik antara individu-individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perubahan sosial. Baik, pada kesempatan ini saya akan jelaskan pertanyaan tersebut. Menurut saya, kenapa perbedaan antara individu-individu, antar kelompok sering terjadi? Karena perbedaan pendirian atau perasaan, mungkin karena melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan. Sehingga dalam hal ini, lantas kenapa menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan? Perbedaan kebudayaan juga termasuk bisa menjerumuskan dalam bentrok. Perbedaan kepribadian dari setiap orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Perubahan masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, dalam perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud perubahan yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu, akan mengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendapat atau berbeda pendiriannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada wawancaranya Bu Vera. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai saya, Andreas Tommy dari Universitas Kapuas Sintang, Prodi Administrasi Publik semester 6. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf, karena kita sebagai mahasiswa perlu banyak berproses, lebih banyak belajar, mengetahui situasi dan kondisi di masyarakat, bagaimana kita mahasiswa harus bisa menyikapi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Desi Kristina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan bagaimana penyelesaian konflik politik.
Untuk penyelesaian konflik politik, kita memiliki 3 cara yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 3 cara ini saja, yaitu mediasi. Untuk mediasi sendiri, mediasi adalah pertemuan kedua belah pihak yang sedang berkonflik dan dibantu oleh pihak ketiga atau disebut sebagai mediator atau orang yang netral di sini. Jadi, gunanya pihak ketiga atau mediator di sini sebagai penengah, di mana keputusan yang diambil untuk penyelesaian antara kedua belah pihak tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh pihak ketiga, namun juga harus memperhatikan kepentingan dan keuntungan bagi kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Maria Pinkan Mandalika. Saya dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, PKK 3 semester 2. Ada beberapa cara penyelesaian konflik yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kekerasan. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain yaitu perdamaian melalui kekuatan, pendekatan pola kontrol hukum, serta keamanan bersama dan konflik tanpa kekerasan. Upaya-upaya ini dilakukan dari konflik zaman dahulu hingga saat ini untuk mencapai kehidupan sosial yang stabil dan perdamaian dalam setiap masyarakat. Di sini ada salah satu penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga yang biasa disebut dengan mediasi. Dalam setiap usaha mediasi, kita selalu membutuhkan mediator atau pihak netral yang bisa menengahi kedua belah pihak yang berkonflik. Mediator haruslah bersikap terbuka, tidak sewenang-wenangnya, dan mengambil keputusan yang menguntungkan kedua pihak. Kalau kamu ingin menjadi seorang mediator, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia harus adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 3. Memiliki sikap menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat. Yang keempat, memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan. Yang kelima, memfokuskan diri pada persoalan, bukan kesalahan. Terima kasih.